Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini mas aku ya? Iya. Oh iya, silakan duduk. Oh di sana, di sana. Sini. Wah, ini habis dari mana ini mas aku nih? Dari rumah sih. Dari mana Ya aja? tadi dari sekolah juga. Oh dari sekolah? Iya. Ada acara apa di sekolah? Cuman ngambil buku aja. Oh ambil buku. Iya. Mas aku sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Keluarga Rima sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya, ya. Oh tadi habis dari sekolah ambil buku. Iya. Ada kegiatan atau apa? Ada sih cuman aku nggak ikut. Oh nggak ikut. Enggak. Nggak ikut. Oh ya, sebelumnya saya perkenalan dulu Oh, ya, gitu. Mas. Saya Alfia sebagai konselor. Nanti akan mengkonselor atau mengkonseling Mas Fakul di hari ini ya terkait permasalahan Mas Fakul yang lagi dialami. Oh ya, nah oke. Mas Fakul aktivitasnya apa nih selama liburan ini? Selama liburan ini kadang rapat juga sih. Rapat-rapat? Iya. Oh, itu rapatnya di mana itu mas? Ikut organisasi berarti? Iya, iya. Oh, organisasi. Organisasi sekolah? Enggak sih, organisasi luar sekolah. Ini luar sekolah? Malah ikutnya luar sekolah Iya, ya? soalnya apa ya, cari relasi juga ya. Iya sih, betul. Organisasi apa itu mas? Kalau di luar sekolah ada corona sama OSIS kota. Anak sama OSIS kota? Iya. Malah ikut OSISnya di luar ya? Iya. Di sekolah nggak ikut OSIS? Ikut. Ikut juga ya? Cuman aktifnya kalau di sekolah itu cuma waktu ada Ada event tertentu tuh ya? iya Kalau di sama sekolah? waktu pas udah masuk sekolah. Iya benar. Sekarang lagi liburan kok ya? Iya. Iya 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 betul. Oke. Nah Mas Fakul ini selain ikut forum itu kegiatannya selain itu apa mas? Hobinya mungkin atau ya hobinya apa gitu? Ya, mungkin apa ya? Berenang, jogging. Berenang, jogging. Iya. Oh, kapan tuh mas joggingnya sama berenangnya? Kalau jogging itu biasanya pagi minggu. Pagi nih. Iya. Di Rindam? Iya. Oh. Betul sekali. Saya. Oke baik. Baik. Berarti aktivitasnya padat ya ini Iya. ya mas? Cari-cari waktu juga sih. Iya betul betul. Oke. Nah, mas Fakul sebelumnya udah tahu belum nih apa itu konseling? Konseling itu kurang, tapi kayak tahu dikit. Tahu dikit apa tuh? Konseling itu kan kayak mencari jalan keluar pas kita lagi ada masalah yang betul nggak sih? Betul sih, betul apa yang dikatakan mas Fakul itu udah betul sih. Iya, jadi ya sebelumnya saya juga menjelaskan sedikit ya terkait apa itu konseling. Nah, sebenarnya konseling itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada bimbingan kelompok, yang kedua ada konseling kelompok, sama yang ketiga itu ada konseling individu. Nah, di nah sekarang ini nih kita mau konseling individu. Oh iya, sebenarnya ada 4 nih mas. Yang satu lagi itu ada bimbingan klasikal. Nah, tapi kalau yang sekarang kita ini untuk konseling individu namanya gitu karena perorangan Iya. ya. Betul. Nah, jadi nanti diharapkan permasalahan yang konseling itu bisa terselesaikan atau tertuntaskan dengan adanya konseling ini karena konseling itu pemberian bantuan dari konselor yaitu saya untuk Mas Fakul sebagai konseli atau kliennya gitu. Nah, udah segitu paham ya Mas ya? Udah. Nah, iya terus di dalam konseling itu ada beberapa asas nih. Ada yang pertama itu ada keterbukaan, terus yang kedua itu ada kesukarelaan, dan yang ketiga itu ada kerahasiaan. Nah, keterbukaan sama kesukarelaan itu nanti Mas Fakul itu menceritakan atau mencurahkan isi unek-uneknya Mas Fakul itu secara terbuka, terus secara kesukarelaan juga gitu. Jadi nggak usah ada yang
tutupin gitu loh. Kalau misal ada yang masih ngerasa ganjel itu nggak apa-apa, di unek-uneknya itu dikeluarin aja gitu. Nah Mas Fakul itu juga nggak usah khawatir nih, jadi kan ada asas kerahasiaan nih. Nah nanti sebagai saya sebagai konselor juga merahasiakan gitu loh, merahasiakan permasalahan Mas Fakul gitu loh. Jadi Mas Fakul itu nggak usah khawatir kalau masalahnya itu bocor atau gimana, nggak usah khawatir. Nah itu asas ini itu diperuntukkan nggak cuma buat konselingnya aja, tapi saya sebagai konselor itu juga harus mematuhi asas itu. Kalau misalnya mau konseling itu kadang suka kayak malu, takut. Kenapa malu? Kenapa? Malunya tuh kenapa? Malu karena ya belum pernah lebih itu sih, kayak takut aja ntar malah apa kebuka atau gimana. Ya kan awalnya mikirin gitu. Iya sih, Pak. Emang belum pernah ya? Iya, gitu. soalnya. Tapi ya nggak apa-apa, Mas. Kalau mulai sekarang ini nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi ya nggak boleh kok, bukan nggak boleh ya, apa namanya, ya nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah khawatir karena pasti bakal rahasia, bakal nggak bocor gitu loh, ya kayak gitu ya Mas ya. Jadi udah siap nih untuk konseling? Masih ragu juga. Masih ragu? Malu buat cerita. Kalau apa lebih ada masalah, ada apa gitu lebih ke udah dipendem aja gitu. Dipendem? Iya. Wah, kayak gitu malah kurang bagus Mas jadinya. Kalau dipendem iya. Mas aku suka mendem gitu. Iya, Nggak pernah cerita ke teman-temannya? Nggak pernah. Nggak pernah? Enggak. Cuman temen terus kan nyuruh buat cerita. Cuman kan aku kayak enggak, takut aja ntar malah sebenarnya itu malah kalau misal nggak cerita ya Mas ya, malah itu nanti diri Mas itu jadi nggak terkontrol gitu loh. Jadi kayak malah nanti kalau misal lagi mau memuncak-memuncaknya nih gitu, misal ibaratnya Mas lagi capek atau lagi ngapain, kenapa gitu emosinya nggak stabil gitu. Nah terus intinya Mas nggak stabil gitu ya, terus habis itu apa namanya, ada orang lain gitu kayak ibaratnya apa ya, nyolek itu, nyolek emosinya Mas Fatul. Nah akhirnya kayak gitu bisa kayak meledak gitu loh, kayak emosinya tuh meledak gitu loh. Pernah ngerasain kayak gitu? Nggak terkontrol, pernah ngerasain kayak gitu? Iya. Nah itu. Nah salah satu konseling juga buat meminimalisir hal itu gitu. Jadi gimana nih? Udah siap belum nih? Bismillah bisa lah. Iya. Coba Bismillah dulu. ya, Bismillah ya. Gitu. Tapi jangan dibongkar ya Kak. Kalau ya pastinya enggak sih kan, karena udah pasti ada asasnya itu tadi kan, udah dijelaskan juga gitu. Jadi ya insya Allah ya enggak lah, enggak akan gitu, enggak akan dibongkar juga gitu. Oh ya, terus dalam konser ini ya Mas ya, ada kesepakatan waktu nih. Kalau Mas aku ini mau berapa menit nih kesepakatannya? 30? Ya nggak apa-apa sih, atau mau lebih? 40-an? 40 atau 30? 40 atau 30? Ya udah, 30 menit ya Mas kesepakatannya. Oke baik, kita mulai dari berarti ini jam, oke ya, nanti sampai jam 10 kurang 15. Nah, udah siap nih Mas? Atau masih? Udah. Gitu. Agak ganjel dikit tapi nggak apa-apa, coba. Ganjelnya kenapa nih? Ragu, masih ragu? Iya. Oke, daripada Mas Fatul masih ragu, atau mungkin gimana ganjel ya gitu, mungkin Mas Fatul bisa tarik nafas terlebih dahulu gitu, biar relaksasi diri gitu selama 3 kali, mulai dari hidung kemudian dikeluarkan melalui mulut gitu. Udah 3 kali? Oke, baik. Udah tenang kan atau belum? Udah. Kalau masih belum, boleh mungkin mau minum dulu? Nanti aja. Oh nanti aja? Oke, udah siap nih Mas Fatul? Oh siap. Nah, mungkin bisa diceritakan ya keluhannya gitu. Boleh. Jadi gini loh Kak, kan
ini kan lagi libur-liburnya sekolah, terus itu tidak organisasi juga masih jalan kayak iya di kota di kelurahan itu kan masih jalan, apalagi ditambahin juga mau 17-an kan. Oh iya, bentar lagi Agustus ya. Mau 17. Di kamu juga ada kegiatan juga. jadi gitu. Terus tuh aku kadang suka kayak bingung bagi waktunya gitu loh. Kadang misalnya kemarin tuh ada kegiatan di forum anak itu ada belajar bercerita gitu. Iya, sebenarnya mau tamu nih mas. Organisasinya ikut apa sih tadi? Kalau di luar sekolah itu ikutnya forum anak. Forum mana? Kelurahan, kecamatan, terus sama kota. Ya, terus satu lagi di kota ikut OSIS kota juga. Terus tuh kan lagi sibuk-sibuk. Padahal liburan ya? Iya, liburan tuh organisasi tetap jalan tapi kan capek gitu kan. Iya sih. Libur sekolah malah enggak. Tapi ya udah gimana lagi ada tanggung jawab gitu. Terus itu bagi waktunya. Kadang sehari rapat 3 kali. Iya. Kayak makan ya? Makan aja juga kadang nggak teratur. Malah nggak teratur. Iya, malah nggak teratur. Kadang makan 1 kali gitu. Iya. Begitu ya 3 kali itu aja. Ntar belum tambah main sama temen juga. Terus ya kalau kumpul tuh kadang suka lama. Ya capek. Juga. Tapi gimana lagi? Bosannya itu gimana? Dimananya gitu bosannya? Ya, bosannya kayak pengen istirahat tapi ada tanggung jawab gitu ya? Iya. Nah itu tuh Mas Fathul itu ikut organisasi itu karena keinginan sendiri atau keinginan sendiri? Tapi kan sebelum ikut organisasi kan ada keinginan sendiri, jadi kayak harus bisa lah tanggung jawab gitu. Nggak boleh tinggal. Mas Fathul itu di organisasi sebagai apa kan? Kalau di organisasi di forum anak kelurahan itu sebagai ketua. Iya, kalau di kecamatan wakil, kalau di kotanya anggota. Itu yang forum anak? Iya. Kalau di OSIS itu saya sebagai PSDU. PSDU itu apa? Kayak bikin jadwal kegiatan kayak event, terus rapat-rapat rutin bulanan. Yang mengatur rapatnya? Iya. Udah banyak yang masih Iya, hanya itu. Iya. Kalau sehari itu, oh iya tadi udah dibilang ya sehari itu 3 kali ya, bisa sampai 3 kali? Iya, bahkan 4 kali itu 3 kali pertemuan, terus mungkin ada tambahan kayak Zoom. Wah, Masya Allah padat sekali. Gitu, kadang kalau Zoom itu ada rapat, kalau ngantuk tidur atau tinggal gitu. Malah lagi tinggal sih. Iya, soalnya udah capek juga seharian gitu. Bener sih, capek, masih capek. Nah, Tidur aja kadang nggak teratur. nggak teratur. Biasanya tidur berapa jam? 3, kalau nggak 2. Ya Allah. Nah itu kan Mas Fathul tadi bilang ya, kan rapat itu 3 kali. Berarti dari pagi sampai jam 12. Yang pertama. Iya. Nah, terus yang kedua? Nggak mesti, kadang dari jam 8 sampai jam ya sebelum jam 12 jam 11-an kan. Ntar habis itu sebentar, terus nanti ada panggilan lagi. Terus jam 1 sampai jam 5. Terus habis itu yang ketiga, rapat ketiga kalau misal 3 malam apa sehari? Malam nih. Malam? Iya. Itu Jadi ngapain habis kalau dari selesai itu lanjut itu berarti itu rapatnya itu kayak di sebuah ruangan gitu ya? Iya. Terus kadang juga main juga sama teman-teman. Iya. Mainnya itu jam berapa itu? Mungkin selesai rapat sih. Selesai rapat habis itu sampai jam? Sampai jam 12, jam 1 gitu. Kadang juga tidur di rumah temen. Sampai malas pulang. Kita gitu nggak dimarahin sama apa?
dimarahin. Ya, tapi gimana lagi ya, nggak ada. Tapi kalau misalnya main di rumah temen gitu udah tahu lah. Tapi diizinin gitu. Iya, yang penting kabarin aja gitu. Nah, Mas Afri ini kan ikut banyak organisasi nih ya. Iya. Nah itu tuh keinginan sendiri. Iya. Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Nah, kesulitannya apa lagi Mas? Kayak gimana kesulitan yang apa? Cuma di waktu sih kan. Di waktu, sulit ngatur waktunya Iya. itu. Ya oke. Nah, selain itu baru kan ya, kan berarti Mas Fatul itu ya ada 4 organisasi berarti ya ikutnya. Termasuk 2, cuman yang 2. satu kan kayak dibagi pecah bagi. Oh iya, tadi yang Iya. kelurahan, kecamatan sama di kota. Iya. Berarti ada 4 tuh Mas. Oh iya. Iya benar Iya. dong. Oh iya, Pak. 4 berarti 4 itu di luar. Kalau yang di sekolah Sekarang 2. 2. Yang di sekolah 2 ikut ya OSIS. Sesama. OSIS sama pramuka. Berarti ada berapa tuh? 6 organisasi. Iya. Orang mau nambah lagi cuman Iya Allah. jadi kayak aduh, salah gitu. Dan lagi tabrak juga. Di rumah juga ada kan. Gitu. Benar. Oke. Berarti ibaratnya ini sih kan punya 6 organisasi nih. Nah, Dalam satu hari kalau semisal ada kegiatan kan nggak bisa diporsir gitu sih. iya. Misal saya buat ilustrasi, aduh kok nggak bulat ini. Ya contoh ini bulat ya. Iya. 6 organisasi dibagi 6 nih. 1, 2, 3, 4, 6. Misal ini di mana ya forum anak nih. Oh iya Mas Fatul itu kan di forum anak yang kelurahan itu sebagai ketua. Iya. Ketua. Berarti kalau misal kayak gitu menghabiskan waktu berapa jam? Kalau misal di forum anak yang kelurahan itu kan Mas Fatul kan ketua kan penting ya. Itu berapa jam biasanya? Itu nggak mesti sih. Nggak mesti. Biasanya, sering-seringnya 3 jam. 3 jam. Ya. Terus yang satunya yang di mana kecamatan ya? Kalau kecamatan itu Wakil. sebagai wakil. Iya. Waduh, berat banget ini. Kalau yang di kecamatan itu berapa jam biasanya? Waktu kamu ya meluangkan waktu di forum itu gitu. Sering-seringnya itu berapa jam? Mungkin 4 atau 5. 4. Malah seringan yang di kecamatan ya Mas? Oke, terus berarti yang sisanya ini yang di mana kota ya? Yang di kota. Terus sama OSIS Kota ya. OSIS kota. Terus OSIS sekolahan. Sekolah. Terus sama pramuka enggak ya, soalnya maksudnya lagi libur kan Iya. gitu. Terus sama main. Iya. Sama main. Aduh. Kira-kira nih ya Mas, kan sepadat ini. Oh iya, sebelumnya Mas Fatul itu udah pernah bikin jadwal kegiatan belum? Jadwal kegiatan belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Tapi pengen nyoba nggak sih bikin jadwal kayak gitu? Pengen. Nggak maksudnya pernah ada keinginan nggak sih gitu loh? Kayaknya belum sampai Belum. kepikiran sih. Belum kepikiran. Iya, baru ya, barusan ngomong kayak coba lah. Gitu. Oke. Nah, keinginannya Mas Fatul nih kan tadi kan kayak padat banget nih ada mana forum anak tiga organisasi, forum anak 3 organisasi, terus ada OSIS juga, OSIS sekolah sama OSIS kota, terus ada pramuka juga, terus main. Iya. Aduh. Saya bayanginnya ini, wah nggak bisa ini. Kayaknya udah stres banget.
Lain juga ada rapat juga mesti. Oh, habis ini ada rapat Iya, lagi. iya. Jam berapa rapatnya? Jam 2-an. Jam 2. Oke, masih ada waktu ya? Iya. Ya, oke, oke, oke. Hmm. Oke. Nah, keinginan Mas Fatkul nih ya. Keinginan Mas Fatkul itu apa sih biar waktunya itu bisa merata, berarti merata ya? Iya kayak pagi gitu. Bisa kebagian. Gimana? Oh, ya itu sih ngolah waktu. Nah itu ngolah caranya Mas Fatul itu gimana nih? Mau ngolah waktunya tuh kayak gimana? Kalau buat organisasi itu kadang suka agak menentu. Nggak nentu ya, jadi ya. Nah mungkin kayak ya biar lebih terarah aja gitu. Apa sih kan ini organisasi kan udah sering ya, misalnya forum-forum kayak gitu tuh udah maksudnya kayak meskipun sering tapi kan kayak terbiasa, kayak biasanya tuh terjadwal gitu loh, otomatis terjadwal nggak sih gitu. Nah ya gitu mungkin Mas tuh bisa ya apa namanya mulai menjaga dulu ya Mas ya, tapi ya itu terserah Mas aku juga ya gitu. Nah iya tadi balik lagi ke keinginannya Mas Fatul. Nah itu ngapain aja sih keinginannya biar apa ininya itu apa waktunya merata apa sih merata ya Mas ya? Ya biar ya teratur, terkondisikan juga gitu dari banyaknya ini kegiatannya Mas Fatkul gitu. Apa selain mungkin kalau misalnya jadwal itu tuh kayak misalnya di forum anak kota itu tuh kadang-kadang suka mendadak. Jadi nggak mesti hari ini ada, kadang misalnya hari ini free tapi tiba-tiba ada panggilan suruh rapat gitu. Tapi apa kayak dadakan gitu ya? Iya, seringnya emang dadakan banget. iya kalau di depan. Tapi kalau kayak gitu kan Mas Fatkul itu wajib datang atau kayak gimana ya Mas? Kalau dibilang wajib datang ya harus datang, soalnya ntar kan juga nggak tahu kota lagi ada apa, ntar tiba-tiba langsung mendatang ke kecamatan kelurahan kan otomatis aku nggak tahu. Oh iya, apalagi Mas Fatkul ini tadi yang di kecamatan sama di kelurahan itu sebagai ketua sama wakil ya. Jadi benar-benar meskipun di kotanya sebagai anggota tetap harus datang karena itu nanti disalurkan ke kelurahan sama kecamatan. Kayak waktu kemarin juga ada kegiatan, aku nggak datang di kota, tiba-tiba tuh yang kota datang ke kecamatan. Jadi kan posisi saya nggak tahu ada kegiatan. Untungnya ketuanya saya kemarin datang, udah bisa sama dia. Apa nih biar tadi balik lagi ke yang tadi ya. Nah keinginannya itu gimana namanya gitu? Bisa kebagi waktunya ya keinginannya. Nah aksi apa nih yang bakal Mas Fatkul lakukan untuk bisa membagi waktu itu gitu? Enggak. Atau Mas Fatkul toko jalan aja ya, itu kalau misal toko jalan aja nggak akan terselesaikan kan ya, masih nggak teratur kalau kan gitu ya. Apa nih untuk mungkin Mas Fatkul merangkai jadwal keseharian enggak mesti. Iya tadi ya udah dibilang nggak mesti ya, tapi iya. Terus kalau misal kayak gitu Mas Fatkul gimana sih menanggapi kegiatan-kegiatan itu gitu? Gimana? Ada senangnya ada enggaknya. Udah gimana sih? Karena ya tadi Mas Fatkul ya udah menyanggupi ya, maksudnya karena
keinginan sendiri ya ikut organisasi gitu ya. Ya memang resiko ya mas ya gitu. Dan ikut kak organisasi. aku tuh kayak suka dimarahin gitu sama temen. Kenapa dimarahinnya kenapa? Dimarahin tuh kayak nggak bisa diem seharian di rumah. Oh. Ya Allah, kayak bingung banget gitu. Hari ini apa terus nanti rapat lagi gitu, saya kayak dimarahin. Udah disuruh diem aja, nggak usah ikut, yang lain aja gitu katanya. Terus bilang nggak bisa ditinggal juga kan, harus ikut. Soalnya ntar juga nggak tahu kan di sana lagi bahas apa gitu. Bisa dimarahin. Berarti itu tuh dilarang atau gimana? Ya enggak, orang tua tuh mendukung, orang tua tuh ini. Cuma waktunya itu loh kayak udah waktunya libur kok nggak libur, orang tua kan nggak tahu gitu kan, kok sibuk banget. Ini sama gimana itu? Kakak pun di keluarga itu anak berapa mas? Aku di keluarga anak Yang terakhir. kakak cuma satu, kakak udah nikah. Oh. Karena anak terakhir juga ya Iya, masalahnya gitu gitu. kayak mungkin orang tuanya kesepian atau Iya, gimana. ada kumpul-kumpul keluarga itu kadang juga jarang ikut. Cara ikut. Iya, soalnya ada kumpulan apa tuh. Ya, jadi ikut organisasi ada enaknya ada enggaknya. Kadang enaknya juga dapat relasi, dapat teman banyak, terus dapat apa ya kayak ilmu gitu kan. Kalau nggak enaknya ya jauh dari keluarga, dari teman, kayak istilahnya di rumah tuh cuma numpang tidur, numpang makan gitu aja. Berarti emang kayak setiap hari gitu loh, ada kumpul terus gitu. Iya, Daripada nggak ada tua gitu berdua. nggak ada. Cuma kalau ada sampai rumah mungkin keluarga udah pada tidur, terus udah besok pagi aku bangun keluarga udah pada aktif, terus masing-masing kayak kerja gitu. Ya lihat mungkin kalau udah tidur aja gitu. Ya ampun, bener-bener sih. Ya. Terus ada lagi mungkin yang mau diceritakan mas? Itu sih sama ini kalau misalnya lagi padat-padatnya nggak ada waktu gitu buat yang lain itu tuh oh iya bener kan aku juga posisi lagi banyak kegiatan karena temenku kayak nggak ngertiin kalau misalnya aku lagi capek lagi apa gitu kayak maksa ayo main ayo kemana gitu kan. Jadi nggak ngerti posisi aku tapi benar ya apa temennya kadang suka kayak buat banci gitu ya kok jarang kumpul jarang ikut main gitu padahal pasti iya dibilang sok sibuk padahal memang sibuk gitu. Tapi mas aku pernah nggak sih kayak ngomong nggak bisa gitu loh. Kalau saya pribadi bilang nggak bisa buat hadir itu kayak nggak enak sama orang, jadi apa aku nggak ada ayo ya begitu. Takut aja ntar dibilang kayak gitu lagi soalnya udah pernah dibilang kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa loh mas gitu kayak masalah kalau kamu kemudian emang belum bisa belum ada waktu gitu loh kan teman kita satu bisa aku kamu kamunya gitu kayak ini loh emang aku sesibuk ya bukan nanti kayak gitu kalau kayak gitu kesannya sombong ya Iya. ya ya emang nggak bisa lah ada mungkin aku bisa apa namanya ngomong ada kegiatan ini tetap aja ya mas ya. Kalau saya Gimana lagi- kalau mas aku menanggapinya lagi tuh gimana tetap dikasih gitu apa iya gimana? iya udah biasa aja gitu. Ya kan kalau aku tuh lagi capek itu pas lagi capek itu baru pas lagi sakit, kalau belum sakit itu gak bakal bilang capek, kalau udah sakit baru bilang capek gitu. Berarti capeknya itu sakit ya? Iya kalau sakit kalau belum sakit belum bilang capek.
tadi Mas ada lagi nggak yang mau diceritain? Hmm, Udah itu aja. Oke. Kan tadi organisasi ya, organisasi terus keluarga karena jauh. keluar jauh. Maksudnya jauh dari keluarga. Iya, karena sibuk organisasi. Iya. Terus ada teman yang Iya. minta main bareng, Iya, gitu. tapi halang organisasi Iya. gitu ya. Mas aku bisa kira-kira kalau misal ya misal membuat jadwal gitu kayak membuat jadwal aku harus ini jadwal keseharian gitu loh, bisa nggak Mas? Bisa sih. Tapi ya itu balik lagi ke Mas Fatul ya gitu, kayak kan itu kan juga keberlangsungan hati Mas Fatul biar bisa teratur gitu kan gitu. Nah, nah mungkin Mas Fatul ya bisa menulis nih, mungkin Mas Fatul bisa menulis apa keinginannya Mas Fatul, jadi apa keinginan yang mau bakal dicapai gitu loh dalam kesibukannya Mas Fatul ini gitu loh. Nah setelah itu aksinya Mas Fatul itu mau apa gitu loh, aksi dalam keinginannya tadi gitu. Nah setelah itu dievaluasi tuh keinginan itu yang mungkin yang mudah-mudah dulu ya Mas ya, di apa namanya, di ini dulu, direncanain dulu, nanti habis itu ke yang lebih kayak ke yang lebih berat gitu loh, ibaratnya kayak ya kan kalau keseharian kayak ngatur makan gitu kan ringan-ringan ya. Kalau yang berat-berat itu kan kayak yang ngatur waktu buat organisasi itu. Nah itu mungkin bisa dipetakin di mana nanti. Nah setelah itu Mas Fatul buat planning secara terstrukturnya itu mulai dari jamnya, jam berapanya, mulai dari bangun tidur mungkin ya Mas ya, dari bangun tidur, dari sholat subuh, terus habis itu Islam kan ya Mas? Iya, Alhamdulillah bisa siapa tahu kan ya. Nah itu dari bangun subuh atau bangun habis itu sholat subuh gitu, mungkin Mas Fatul bisa merencanakan itu ya. Ini ya gitu ya. Tadi apa ya Mas? Pertama itu ada yang merencanakannya itu ada keinginan. Ya, Terus yang kedua aksinya dari keinginannya Mas Fatul itu tadi. Terus yang ketiga ada evaluasi. Terus yang terakhir itu ada planningnya ya. Mungkin Mas Fatul kalau bisa merencanakan itu gitu loh. Jadi nanti bisa lebih terstruktur atau teratur gitu. Mungkin Mas Fatul bisa mau sekarang atau mau di rumah? Mungkin Di rumah aja ya. Oke, baik. Tapi udah kepikiran juga, udah kebayang gambarannya gitu. Udah ada gambarannya ya. Oke, mungkin kalau misal mau di rumah nggak apa-apa, mau kayak gitu di rumah meluangkan waktu sedikit gitu buat mengatur ulang kesehariannya Mas Fatul biar nggak keteteran gitu kan. Apalagi saya melihatnya ini benar-benar kayak sibuk banget sih gitu loh, kayak aduh waktu istirahat aja kurang gitu kan ya Mas ya. Sekali bilang kayak capek di usia muda. Nah, tapi nggak apa-apa sih, banyak relasi jadinya kan ya. Jadi remaja coba nih. Oke. Jadi nanti Mas Fatul ya coba meluangkan waktu untuk membuat itu ya Mas ya. Nah, nanti untuk di kemudian hari pertemuan berikutnya nih, Mas Fatul mau ada pertemuan lagi nggak untuk membahas itu gitu? Apakah itu ada perubahan atau enggak gitu? Enggak, mungkin 2 hari? Ya, tarik jadwal dulu. Oh iya, oke. Nanti mungkin bisa calling dulu ya Mas ya, buat keseharian, buat pertemuan berikutnya nih tentang mungkin 1 minggu kemudian nggak apa-apa gitu, se-enjoynya Mas Fatul mau ada pertemuan lagi gitu. Mungkin besok
aku juga ada mau cerita lagi, cuman Oh, iya, besok boleh. aja. Minggu Boleh. depan. Gak apa gak? Iya nggak apa-apa, boleh kan emang kayak gitu, boleh. Iya. Nggak apa, boleh banget malah. Ya mungkin gitu ya Mas ya. Berarti sekalian aja nih Mas mau, oh iya tadi minggu depan, kalau minggu depan mau meluangkan waktu gitu loh, maksudnya ya kesepakatan juga ya Mas ya, siapa tahu mesti menyepakati dari sekarang gitu loh. Kan nanti kalau misal dari sekarang udah disepakatin, berarti kan nanti eh, Mas Fakul nyari jadwal yang lain jadi ya lebih gampang gitu ya. Udah ada hari ini aku harus kesini gitu. Benar itu kayak gitu. Mungkin atau mau di hari ini juga jam kayak tadi juga atau gimana Mas? Hari ini? Enggak, maksudnya di pertemuan minggu depan kayak hari ini gitu loh. Oh boleh. Ya. Gak apa-apa Nggak berarti. apa-apa. Oke. Kan hari ini juga free ya, berarti kayak hari ini pagi ini kan free kan ya Mas? Iya kan ini. Berarti bisa jadi gitu loh, minggu depan free lagi gitu ya. Iya. Kalau nggak pagi siang ya kak. Oke, siap sih. Oke. Untuk jamnya mungkin bisa difleksibelin aja ya. Iya. Nah, setelah konseling ini nih, tadi selama 30 menit tadi ya ini udah hampir 30 menit sih. Iya. Nggak kerasa ya Mas ya. Nggak kerasa. Udah hampir 30 menit ini. Gimana nih perasaannya Mas Fakus? Udah lumayan terbuka dengan yang diberikan masukan dari kak siapa? Kak Alfi. Kak Alfi ya. Dan masukan ya alhamdulillah juga udah terbuka, udah ada pemikiran masukan. Banyak yang aku ambilnya. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin semoga dari pertemuan ini cuma sekarang nih ya, baru pertama kali juga Mas Fakus konseling, semoga bisa menjadi ya bebannya sedikit terkurang Iya. gitu ya. Udah gitu. lumayan kak. Agak legaan dikit Iya. ya. Iya, alhamdulillah sih kalau emang kayak gitu ya. Alhamdulillah banget. Mungkin bisa saya cukupkan juga ya, ini udah 30 menitan untuk Mas Fakus. Semoga kedepannya bisa lebih bisa mengatur waktu lagi, lebih sukses juga ya buat Mas Amin, Fakus makasih, gitu. Kak. Nah, oke baik, saya cukupkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas. Ya. Kak. Terima kasih Mas. Terima kasih kak. Ya, Baik kak. ya. Iya. Ya.